Saya pikir batu biasa kawan-kawannya, ternyata pas dibelah hijau lumut. Wow, sangat luar biasa. Ini hasilnya saya pikir, aduh, ternyata telur kuning ya, kuning telur, lumut hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gap Masa MR. Oke kawan-kawan semuanya, selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin kawan-kawannya. Untuk hari ini kita akan menggosok bebatuan. Ini adalah beberapa jenis batu yang masih tersisa selama proses pencarian batu aki. Bahkan sudah ratusan video kawan-kawan ya. Ini salah satu jenis kristal yang tersisa dari Anaconda Pink kemarin kawan-kawan ya. Ternyata masih ada yang tersisa ya. Rencananya sih mau saya gosok ini aja ya, ukuran kecil buat perempuan. Ada pink-pink putihnya ya, kita bawa aja dulu ya. Nah, di bawah juga banyak bebatuan-bebatuan selama ini yang kita cari. Nah, buat kawan-kawan yang telah bergabung di channel YouTube Gap Masa MR, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan semuanya sukses dunia dan akhirat dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke, kawan-kawan semuanya, jenis batu ini sangat bagus ya, dengan corak warna yang indah. Nah, kawan-kawan, ternyata pas saya belah, ini ada salah satu batu ya yang saya ambil iseng-iseng tadi. Pas saya belah batu tunggal ini ternyata lumut hijau, ada titik yakut di dalamnya kawan-kawannya. Walaupun ada keretakan, kawan-kawan dapat lihat kuning keretakan di samping batu. Nah, lumut hijau campuran tanah baiduri, ada yakut kuning. Saya yakin di dalamnya pasti ada jenis garis Sulaiman. Nah, jadi tadi saya ingin menggosok batu di mana jenis batu Anaconda Pink ya, sisanya jadi nggak jadi kawan-kawan ya. Nah, kita fokus sama batu yang saya belah tadi, lumut hijaunya. Nah, jadi saya lanjut kawan-kawan di sini langsung dalam proses pemotongan menggunakan grenda tangan mata grenda F9 ya. Jadi kita akan coba terus gosok kawan-kawan, karena ada keretakan. Saya harus menjatuhkan dulu keretakannya sedikit demi sedikit sehingga nanti tersisa batu yang bagus tanpa keretakan kawan-kawan ya. Kita usahakan tanpa keretakan. Tapi jika nanti ada keretakan, maka kita akan bersihkan lagi semampu kita. Nah, ini retaknya terlalu besar. Kawan-kawan dapat lihat ya, ada yakut di tengah batu dan warnanya itu sudah mulai nampak kekuningan kawan-kawan ya. Sepertinya ini akan menjadi batu yang bagus karena campuran tanah baiduri, ada lumut hijau. Sebenarnya hati saya ingin menyelamatkan lumut hijau, namun keretakan tidak mendukung. Oke, setelah saya menjatuhkan sedikit demi sedikit ya serpihan keretakannya, di sini kawan-kawan dapat lihat hasilnya itu seperti apa ya. Kita akan lihat sama-sama seperti apa hasilnya. Ini dia. Jadi hijau lumutnya tersisa sedikit kawan-kawan ya. Di tengahnya ada yakut dan ada keretakan. Keretakannya itu bukan hasil dari keretakan di luar, namun ada di dalam batu. Ini tidak bisa saya olah lagi. Jadi kita gosok saja, nanti kita obati batunya walaupun ada sedikit keretakan ya. Kita obati menggunakan minyak makan atau minyak goreng. Semoga saja sembuh karena keretakan ini tidak terjadi di luar batu. Nah, kita masuk dalam proses penggosokan menggunakan grenda duduk seperti biasa. Perlahan-lahan kawan-kawan ya, sedikit demi sedikit kita bentuk batunya, kita jatuhkan keretakannya tadi ya, secara sedikit demi sedikit. Semoga hasilnya bagus. Jadi saya cukup yakin dari jenis batu yang memiliki retakan ini akan sembuh. Kenapa demikian? Karena batu yang retaknya itu tidak di luar ya, berarti tidak ada debu-debu yang masuk, kemudian tanah-tanah liat yang masuk, kemudian kerikil-kerikil kecil yang masuk yang melukai batu ini. Jika gertakan itu berdasarkan dari luar batu ya, sebelum kita gosok sudah nampak keretakannya, sebelum kita potong sudah nampak keretakannya, maka kebanyakan keretakan itu tidak akan sembuh karena banyak debu, pasir, dan juga jenis lain yang sudah masuk ke dalam batu. Karena batu yang kita ambil ini dari alam.
Oke, kita akan lanjut dalam proses penggosokan. Jadi buat kawan-kawan terus ikuti videonya ya, jangan di skip, terus ikuti saja. Saya akan potong sedikit demi sedikit supaya videonya lebih cepat ya, lebih akurat dan lebih menggoda ya. Karena ini jenis batu sudah mulai muncul. Saya lihat di sini warnanya itu kuning telur, telur kuning, kuning telur ya. Ada yakut dan ada lumut hijau. Salah satu jenis batu langka. Batu yang dipercayai dengan jenis warna seperti ini adalah batu yang sejuk ya, memiliki khasiat yang luar biasa untuk memakai. Ada Sulaiman putih di tengahnya. Ini masih proses penggosokan dan saya masih terus berusaha menjatuhkan geretakan sedikit demi sedikit ya. Karena saya yakin geretakan ini akan sembuh. Oke, kita akan coba terus lanjut. Oke, setelah proses penggosokan menggunakan gerenda duduk, ini hasilnya kawan ya, hasil pola kasar menggunakan gerenda duduk. Kawan dapat lihat, kuning telur, ada lumut hijau, tidak saya buang ya, untuk warna lumut hijaunya yang bagus dan menggoda. Kemudian ada yakut kuning di tengah dan ada garis Sulaiman putih sebagai bunga, menunjukkan karisma dari batu tunggal yang kita belah dan kita gosok. Ini merupakan salah satu jenis batu tunggal yang lumayan cukup sangat langka kawan ya. Oke, kemudian kita masuk dalam proses pengkilatan menggunakan kertas Kovac P240. Mula-mulanya di sini kawan ya, saya menggunakan penjepit yang saya buat dari batang pohon pinang seperti biasa, penjepit tradisional ya. Turun-temurun dari kakek moyang kita ya, yang berada di Indonesia, salah satunya Provinsi Aceh. Kalau dulu ya, penggosokan batu aki di tanah Aceh itu menggunakan batu penggosokan pisau atau batu penggosokan parang yang dibuat dari tanah liat. Dan sekarang sudah mulai canggih ya, mungkin mesin saya ini mesin yang ketinggalan zaman, tapi tidak apa-apa, kita bisa menggosok batu aki dan kita akan coba terus lanjut. Nah, buat kawan yang baru bergabung ya, jangan lupa subscribe, like dan share. Buat kawan yang tetap setia, terima kasih banyak. Semoga kawan semuanya sukses dunia dan akhirat, mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang belum kawin semoga cepat mendapatkan jodoh, yang sudah kawin semoga cepat mendapatkan kebahagiaan dan hidup nyaman. Yang belum punya anak semoga cepat punya anak. Oke, kita akan coba terus lanjut melakukan proses pengkilatan ya. Dari sini kita fokus dari telapak ya, atau telapak batu ya duluan untuk kita kilatkan, karena nanti kita akan menggunakan lem dan bambu kering kawan ya untuk mengkilatkan bagian atasnya. Ini bagian bawah dulu yang kita kilatkan. Nanti akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan seperti apa hasilnya ya, setelah menggunakan kertas Kovac P240. Biar kawan-kawan yang menilai seperti apa. Ini dia hasil. Ada lumut hijau. Keren ya. Kuning telur kuning. Oke, kemudian setelah saya merekatkan lem ya di bambu kering, saya fokus mengkilatkan batu bagian atas secara perlahan karena ada keretakan di dalamnya, harus hati-hati ya, karena ini batu yang bagus. Jika rusak, aduh, pusing kepala saya kawan ya. Oke, kita akan coba terus lanjut melakukan proses pengkilatan menggunakan kertas Kovac P240 masih seperti biasa secara tradisional kawan ya. Dan nantinya kita akan masuk dalam proses pengkilatan menggunakan sekam padi yang telah dibakar dan menggunakan sandal jepit. Nah, jadi secara perlahan-lahan saya harus mendinginkan batu karena di sini panas batunya ya. Ketika kita mengkilatkan batu itu akan panas. Perlahan-lahan secara hati-hati ya, kita kilatkan batunya biar tidak rusak.
Oke, setelah kita kilatkan bagian atasnya, saya matikan mesin dan kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Jreng 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 jreng. Sedap ya. Ini hasilnya masih mentah ya. Nanti kita lihat hasilnya lagi seperti apa saat kita mengkilatkan menggunakan skam padi yang telah dibakar dan sandal jepit. Ini ilmu yang ditinggalkan oleh kakek moyang kita yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Oke, kita lihat dulu hasilnya untuk sementara. Ini baru iseng-iseng kawan ya, belum serius nih ya. Belum serius kita, ya kan? Nah, ini dia hasilnya. Kilatannya seperti apa? Nah, yang putih-putih ini bukan pori-pori ya. Saya berantam pun jadi hari ini. Kilatannya luar biasa ya. Nah, kuning telur ya, ada lumut hijau, ada Sulaiman putih, ada yakut lagi di dalamnya. Ya, ini langka, ini satu komplek ya. Satu batu ada 3 unsur. Ya, lumut, kuning telur, yakut, Sulaiman putih, 4 unsur ya. Mohon maaf saya khilaf tadi. Saking senangnya ya. Soal keretakan kita tinggalkan saja. Nanti kita sembuhkan menggunakan minyak goreng. Ya, untuk minyak goreng yang kita gunakan di sini kawan ya, minyak goreng yang belum tersentuh, masih baru beli di toko atau di warung, belum tercampur. Nah, masukkan saja ke dalam gelas sedikit ya, batunya dibersihkan saja dulu dan direndam ya. Saya ingatkan sekali lagi, keretakannya itu bukan keretakan di luar batu, tapi keretakan di dalam batu ya, karena retak di dalam batu itu belum ada kotoran. Insya Allah sembuh ya. Sudah banyak batu yang pulih yang saya buat seperti itu. Nah, kita gosok-gosok terus kawannya. Kita akan lihat hasil kilatannya nanti seperti apa ya. Kita gosok-gosok terus karena di sini ada alas, ada tempat. Jadi kita gosok-gosok. Kalau tidak ada tempat, jangan digosok-gosok ya. Nanti kawan-kawan yang punya batu aki di tangan, gosok-gosok di punggung orang lain atau di baju orang lain, kena ajar nanti. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini dia. Saya nggak mau ngomong ya, kawan-kawan aja yang menilai seperti apa kilatannya. Ya, ini batu tunggal kawan-kawan ya, batu tunggal. Sekali lagi saya bilang. Nah, setelah saya kilatkan dari atas, sekarang ya, kita kilatkan telapak kakinya atau telapak dari kaki batu ini ya, bawah batu kita kilatkan menggunakan penjepit seperti tadi. Dari pohon pinang saya belah, saya rapikan, saya ikat dengan karet untuk menjadi penjepit ya, pengganti dari tang. Ini batu sudah memiliki pemiliknya ya, karena ada seseorang ya, perempuan yang minta batu. Jadi saya rasa beliau cukup beruntung ya. Ini luar biasa, lihat lumut hijau dari bawah, ada kehidupan di dalam batu ya. Ada kehidupannya apa ya, kebeningan batu, kekristalannya, kilatannya, kemudian ada lumut, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalam batu. Saya rasa batu ini akan membawa kebahagiaan untuk siapapun yang memakainya. Semoga saja, amin ya rabbal alamin. Oke, ini dia hasilnya, kilatannya kawan-kawan lihat sendiri ya, cukup luar biasa, cukup indah. Males saya bilang super, kawan-kawan yang bilang ya. Nah, jangan saya yang bilang, kawan-kawan yang bilang. Nah, kilatannya warna batu, lumut hijau di belakang, tanda bukti kehidupan. Oke, ya. Karena seseorang yang patah semangat itu harus diberi tanda kehidupan, bahwasanya setiap hidup itu ada kehidupan. Ya, setiap yang hilang akan tergantikan dengan yang baru. Nah, buat kawan yang telah bergabung di channel YouTube Gap Masa MR, terima kasih banyak. Salam satu hobi, cinta bebatuan dimanapun kawan berada. Ya, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Ini batu tunggal, batu super, sudah ada pemilik ya. Jangan ditawar lagi kawan-kawan ya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.